Bayangkan, dalam sebuah pagi yang tenang di Samudra Pasifik, 4 raksasa baja milik Angkatan Laut Kekaisaran Jepang, kapal induk yang selama bertahun-tahun menjadi simbol teror di langit Asia, tiba-tiba berubah menjadi kobaran api raksasa hanya dalam hitungan menit. Para pilot buru-buru berlari di geladak, mekanik menjerit membawa amunisi, sirene meraung tanpa henti, sementara para komandan berdiri membeku, menyaksikan bencana yang tak terpahami. Dalam 5 menit yang mengubah jalannya perang, dunia melihat bagaimana kekuatan dahsyat bisa runtuh seketika, bukan oleh jumlah, melainkan oleh momen, oleh keberanian, dan oleh takdir. Inilah kisah tentang bagaimana Jepang kehilangan 4 kapal induk utamanya dalam pertempuran Midway, kekalahan yang bahkan para jenderal sendiri sulit percaya. Dan hari ini, Anda akan masuk ke momen ketika sejarah membelah dirinya. Assalamualaikum teman-teman War Story, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang berlimpah. Terima kasih sudah kembali menyimak cerita-cerita perang bersejarah yang membuka mata kita tentang arti perjuangan dan kehancuran. Sebelum kita masuk ke kisah epik hari ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi, karena satu dukungan kecil dari kalian memberikan tenaga besar untuk kami terus menghadirkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Tuliskan juga di kolom komentar pertempuran mana lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Pagi itu, armada Jepang berlayar dengan kepercayaan diri yang tak tergoyahkan. 4 kapal induk, Akagi, Kaga, Soryu, dan Hiryu, berbaris seperti singa-singa tua yang sudah terbiasa menang. Mereka baru saja menundukkan Pearl Harbor beberapa bulan sebelumnya. Pasukan mereka merasa tak tersentuh, seakan kemenangan adalah hak yang tak mungkin dirampas. Di atas dek, para pilot Zero melakukan pemeriksaan rutin, bercanda dengan sedikit rasa jumawa. Di ruang rapat kapal, para perwira menatap peta dengan penuh rasa percaya diri, seolah dunia hanyalah papan catur yang bisa mereka ubah sesuka hati. Tidak ada yang menyangka bahwa langit biru di atas mereka menyembunyikan kebenaran yang mematikan, sebuah rahasia kecil yang akan memusnahkan kekuatan utama Jepang. Apa yang Jepang tidak ketahui adalah bahwa Amerika telah berhasil memecahkan kode komunikasi mereka. Setiap pesan, setiap perintah, setiap rencana yang dibisikkan melalui gelombang radio Jepang telah didengar oleh telinga yang tepat. Ketika armada Jepang bergerak menuju Midway, mereka sesungguhnya berjalan menuju perangkap yang sangat rapi, begitu sempurna hingga hampir terasa seperti takdir. Sementara itu, pilot-pilot Amerika berlatih dalam diam, menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Langit tampak tenang, ombak berkejaran lembut, sebuah ketenangan yang biasanya menjadi pertanda bahwa badai besar sedang menahan napasnya. Sebelum serangan yang menentukan itu datang, Jepang sebenarnya dihadapkan pada serangan-serangan kecil dari pesawat pengebom torpedo Amerika. Mereka bergerak rendah, lambat, dan praktis menjadi sasaran empuk bagi pesawat tempur Zero Jepang. Hampir seluruh skuadron Amerika hancur di udara, menukik ke laut satu demi satu dalam kobaran api. Bagi Jepang, itu tampak seperti kemenangan mudah, bukti bahwa Amerika belum sebanding dengan pengalaman mereka. Namun, tanpa mereka sadari, serangan-serangan gagal itu justru memaksa semua pesawat Zero Jepang turun rendah, menjauh dari ketinggian, berputar-putar untuk memburu pesawat torpedo yang rapuh itu. Langit atas pun kosong. Kosongnya langit inilah yang secara tak sengaja membuka jalan bagi armada pengebom tukik Amerika untuk masuk tanpa perlawanan. Sementara Jepang sibuk menghabisi ancaman kecil yang tampak jelas di depan mata, ancaman besar datang dari atas. Sunyi, tak terlihat, namun menghantam sekeras petir. Serangan-serangan tak sempurna yang tampak sebagai kegagalan itu sebenarnya adalah pengorbanan yang menyelamatkan Midway dan mengubah jalannya Perang Pasifik. Ketika pengebom tukik Amerika akhirnya mencapai ketinggian serang, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh negara manapun. 4 kapal induk Jepang berdiri rapat, semuanya dengan dek yang penuh bahan bakar, bom, torpedo, dan pesawat yang sedang bersiap lepas landas. Ini adalah mimpi buruk yang secara ajaib menjadi kenyataan bagi Amerika. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 3 kapal induk pertama, Akagi, Kaga, dan Soryu dihajal bom satu demi satu. Ledakannya bukan hanya keras, tetapi mengguncang seluruh barisan dek, memicu rentetan ledakan yang tak terkendali. Api menjulang puluhan meter, melahap pesawat dan manusia tanpa membedakan apapun di hadapannya. Para marinir Jepang berlari tanpa arah, mencoba memadamkan api dengan alat yang mereka tahu tak akan cukup.
Di ruang komando, para laksamana terpaku. Wajah mereka berubah pucat menyaksikan kehancuran yang begitu cepat hingga terasa tidak mungkin. Hitungan menit berubah menjadi mimpi buruk berkepanjangan. Kru kapal berteriak memanggil nama teman-teman mereka yang tertinggal di bawah gugusan api. Ketika jam menunjukkan bahwa 5 menit telah berlalu, 3 kapal induk Jepang telah berubah menjadi neraka mengapung. Dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Dari 4 kapal induk Jepang, hanya Hiryu yang selamat dari gelombang pertama serangan. Hiryu bukan sekadar kapal, ia adalah simbol keteguhan Jepang. Komandannya, Laksamana Tamon Yamaguchi, menolak menyerah. Ia langsung memerintahkan serangan balasan, mengirimkan pasukan terbaiknya untuk menghancurkan kapal induk Amerika. Dan keajaiban terjadi, 1 kapal induk Amerika berhasil dihantam. Hiryu memberikan perlawanan yang begitu sengit sehingga Amerika hampir mengira Jepang masih memegang kendali. Namun, keberanian saja tidak cukup. Tak lama kemudian, Amerika membalas. Pengebom tukik kembali datang, kali ini dengan tujuan yang jelas, menenggelamkan Hiryu. Mereka berhasil. Dengan beberapa bom yang jatuh tepat di dek dan ruang mesin, Hiryu pun terbakar hebat. Laksamana Yamaguchi menolak meninggalkan kapalnya. Ia memilih tenggelam bersama Hiryu, sebuah keputusan yang mencerminkan fanatisme kehormatan Jepang saat itu. Hilangnya 4 kapal induk bukan hanya kekalahan militer, itu adalah runtuhnya tulang punggung strategi Jepang. Kapal induk adalah inti kekuatan mereka, para pilot di dalamnya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ketika 4 kapal ini tenggelam, Jepang kehilangan bukan hanya alat perang, tapi juga jiwa angkatan laut mereka. Ratusan pilot elit yang dilatih selama bertahun-tahun, musnah dalam 1 hari. Dan Jepang tidak pernah bisa mengganti mereka. Pertempuran Midway menjadi titik balik Perang Pasifik. Dari sinilah Amerika mulai mendorong Jepang mundur sedikit demi sedikit. Armada Jepang yang dulu menakutkan berubah menjadi bayang-bayang dirinya sendiri. Negara yang pernah percaya diri mendominasi samudra, kini menghadapi kenyataan pahit. Mereka sudah kehilangan masa depan mereka. Midway bukan sekedar pertempuran. Ia adalah pengingat bahwa perang bukan hanya soal jumlah pesawat, kapal, atau strategi yang rumit. Kadang, kemenangan bergantung pada keberanian, pengorbanan, dan waktu yang tepat. Amerika menang bukan karena mereka lebih kuat, tetapi karena mereka berani bertahan dalam momen-momen paling putus asa. Mereka berani mengorbankan seluruh skuadron demi membuka celah kecil yang akhirnya mengubah dunia. Dan bagi Jepang, Midway adalah contoh bahwa kesombongan adalah musuh paling mematikan. Ketika seseorang percaya dirinya tidak mungkin dikalahkan, justru saat itulah ia paling rapuh. 4 kapal induk yang tenggelam dalam 5 menit menjadi simbol bahwa kekuatan sebesar apapun bisa runtuh ketika kesalahan kecil menumpuk. Teman-teman War Story yang saya hormati, dari kisah ini kita belajar bahwa takdir bisa berubah dalam sekejap, dan kesombongan sekecil apapun bisa meruntuhkan apa yang telah dibangun bertahun-tahun. Semoga kita selalu diberi hati yang rendah, pikiran yang jernih, dan keberanian menghadapi setiap ujian hidup. Jangan lupa tinggalkan komentar, share video ini ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel War Story agar kita bisa terus menghidupkan sejarah bersama.